Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 3 Sekolah Dasar Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 3 dan 4. Kita langsung saja ya anak-anak ke video pembelajarannya. Subtema 3, Perkembangbiakan hewan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Ada beberapa cara hewan melakukan perkembangbiakan, diantaranya bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain: 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu. 3. Tidak menyusui anaknya. Contoh: ayam, angsa, bebek, kalkun, ikan, katak, dan penyu. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain: 1. Memiliki daun telinga. 2. Memiliki kelenjar susu. 3. Memiliki penutup tubuh berupa rambut. Contoh hewan vivipar antara lain kerbau, domba, kuda, kucing, kelinci, dan harimau. Ovovivipar adalah perkembangan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Hewan ovovivipar pada dasarnya tidak mempunyai ciri khusus dalam bentuk tubuhnya. Perbedaan itu berada pada saat induk bertelur sampai melahirkan. Hampir seluruhnya hewan yang berkembang biak secara ovovivipar mempunyai bentuk tubuh yang mirip dengan hewan ovipar. Contoh hewan ovovivipar antara lain ular dan ikan hiu. Daur hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami daur hidup. Dalam daur hidupnya ada yang mengalami metamorfosis dan ada pula yang tidak. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis misalnya ayam, ikan, dan kucing. Sementara itu, hewan yang mengalami metamorfosis misalnya kupu-kupu, katak, nyamuk, dan belalang. Metamorfosis ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan induknya. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Berikut gambar daur hidup nyamuk. Nyamuk betina bertelur di air, kemudian telur menetas menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk lalu berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa hari, pupa pecah menjadi nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna memiliki bentuk sama dengan induknya sejak lahir. Namun ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna adalah capung, kecoa, jangkrik, dan belalang. Berikut gambar daur hidup kecoa. Kecoa mengalami 3 tahapan dalam hidupnya, yaitu telur, nimfa, dan serangga dewasa. Telur menetas menjadi bayi serangga yang sudah menyerupai serangga dewasa, tetapi tanpa sayap atau nimfa. Nimfa akan berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi serangga dewasa. Subtema 4, Pertumbuhan tanaman.
Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Terdapat embrio atau calon tumbuhan baru. Kemudian ada kotiledan, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan terdapat selimut biji yang fungsinya untuk melindungi biji. Perhatikan gambar daur hidup semangka berikut ini. Diawali dengan biji, kemudian berubah menjadi kecambah, kemudian menjadi tumbuh, dan berbunga, dan berbuah. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan dengan spora. Spora merupakan cara perkembangbiakan vegetatif. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Selain tumbuhan paku, beberapa tumbuhan lain yang berkembang biak dengan spora diantaranya seperti jamur lumut dan azolla. Spora terdapat pada bagian belakang daun yang berbentuk serbuk dan disimpan di dalam kotak spora atau sporangium. Spora dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Perkembangbiakan spora pada jamur terjadi saat spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur, lalu spora berubah menjadi alat perkembangbiakan dan menghisap makanan sehingga akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat anak-anak. Sampai jumpa
jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.